Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Dini Rujatini Soliha. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran e-marketing dalam topik past, present, and future. Masa lalu, saat ini, dan masa depan, dan kaitannya dengan proses di dalam pemasaran atau marketing digital. Di sini kita akan membahas pertama kali adalah mengenai definisi pemasaran digital. Sebenarnya pemasaran digital itu apa sih dan bagaimana kaitannya dengan konsep digitalisasi saat ini? Nah, di sini akan ada kita menemukan tiga definisi dari mulai e-business, kemudian e-commerce, dan juga e-marketing. Nah, ini tuh sebenarnya mungkin kita merasa ini mirip, tapi ternyata ini adalah tiga definisi yang berbeda. Pada saat kita membahas e-business itu disebut sebagai uh, bagaimana aktivitas bisnis dari sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi itu sudah bisa disebut sebagai e-business. Kedua, e-commerce. E-commerce itu adalah subset atau bagian dari e-business di mana di dalamnya itu nanti akan ada fokus terkait proses jual beli, kemudian pencapaian atau pembuatan nilai digital atau digital value creation, kemudian marketplace dan storefront dan juga proses channel intermediaries yang saat ini jauh lebih mudah ya kalau misalnya dulu itu ada intermediaries itu berupa person gitu atau misalkan wholesale. Nah, kalau adanya e-commerce saat ini memotong intermediaries tersebut. Nah, itu dimasukkan di dalam e-commerce itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah konsep tentang e-marketing. Kalau e-marketing di sini dipandang sebagai penggunaan informasi teknologi dalam proses marketing activity atau kegiatan pemasaran. Nah, di sini apa saja prosesnya dimulai dari creating, communicating, delivering, sampai dengan exchanging, offering kepada customer, clients, dan partner, dan juga society atau masyarakat secara umum. Oke, berikutnya kita masuk ke dinamika pemasaran digital. Kenapa pemasaran digital? Karena kenapa dinamika di sini? Dinamika itu karena perkembangan teknologi itu sangat pesat. Kemudian saking pesatnya akan terjadi perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu. Bahkan perubahan ini luar biasa drastis, makanya kita sebut sebagai dinamika karena sangat dinamis sekali pemasaran digital itu sendiri. Nah, di sini kita tahu ada Gartner yang memprediksikan dia menyebut the e would drop making e-business is just business and e-marketing is just marketing. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya dikatakan oleh Gartner itu I-nya itu akan hilang. Kenapa I-nya itu bisa hilang? Karena ya kalau bisnis ya pasti akan digital. Kalau marketing pasti akan ada teknologi informasi, akan ada digitalisasi juga di dalamnya. Jadi kita tidak perlu menyebutnya lagi sebagai e-business atau e-marketing. Nah, di dalamnya ini meskipun nanti e atau elektroniknya ini hilang, tapi setiap bisnis pasti akan punya model yang berbeda, konsep yang berbeda, dan juga praktek yang tentunya berbeda. Di e-marketing ini uh, kemudian nanti kita tahu bahwa E-nya itu akan hilang. Nah, kita lanjut lagi. Ini adalah contoh evolution dari Web 1.0 to 5.0, mulai dari keberadaan internet itu ada di Web 1.0 di tahun 19-an di Indonesia sendiri, kemudian di 5.0 sehingga sampai di internet saat ini. Oke, berikutnya ada Internet Use Timeline. Di sini pada data dari We Are Social tahun 2024 di bulan Januari, kita bisa melihat data Internet Use Timeline. Nah, datanya itu kelihatan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Nah, seiring berjalannya waktu, peningkatannya luar biasa pesat. Begitupun data statistik lain menunjukkan jumlah peningkatan pengguna internet di Indonesia juga grafiknya sama.
Yang kedua, ini ada data terkait eh, alasan kenapa orang menggunakan internet. Nah, di sini ada dua besar. Yang pertama itu adalah bahwa apa, orang itu cenderung menggunakan internet untuk mencari informasi, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk bersosialisasi dan terkoneksi dengan orang-orang lainnya. Nah, ini kurang lebih penjelasan sedikit tentang Web 1.0. 1.0 itu hanya connected people to network, kemudian 2.0 connected people with machine and each other. Lalu 2.0 itu second generation of internet technology, include blogs, social networking, foto, video, and bookmark sharing. Kemudian di 2.0 ini terjadi power shifting yang awalnya kita tradisional ke sosial media. Kalau dulu kita menonton televisi, radio, kemudian membaca magazine dan newspaper, itu centralized push to customers. Jadi kita uh, hanya disajikan, kemudian kita melihat, oh ya di TV itu acaranya lagi A, lagi B, lagi C, kita tonton. Radio lagi acaranya apa, kita simak, kita dengarkan. Majalah punya topik tentang apa, kita baca. Nah, tapi saat ini power shift itu terjadi dari company ke individual. Jadi yang awalnya itu terserah perusahaan yang mau memutuskan apa-apa saja, sekarang pindah ke customer atau individuals. Di sini sosial media itu sangat memberikan dampak yang besar, mulai dari social network, blogs, wikis, and more gitu. Dan kita sebagai customer itu decentralized pool, atau kita nggak di-push lagi oleh perusahaan, tapi kita pull. Kita mau nonton apa, itu kita pilih sendiri. Ini yang dimaksud dari power shift dari Web 2.0. Nah, ada beberapa tren lain yang bisa mempengaruhi consumer attention. Beberapa antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah customer trust each other more than company. Jadi sesama konsumen itu akan saling mempercayai satu sama lain dibanding bagaimana mereka percaya kepada perusahaan. Kemudian market and media fragmentation itu mereka akan tergolong-golongkan menjadi pasar dan media yang berbeda. Lalu di sini disebut bahwa koneksi itu penting, makanya sekarang perusahaan itu perlu banget untuk membangun hubungan dengan pelanggannya. Lalu everyone is a content producer, jadi setiap seseorang memposting sesuatu di laman sosial media mereka, mereka adalah content producer. Mereka bisa mempromosikan produk, bahkan bisa merekomendasikan hal-hal buruk kepada followersnya kayak gitu. Yang kelima adalah information transparency. Jadi informasi itu saat ini mudah sekali diakses oleh konsumen. Jadi kita harus berhati-hati bagaimana caranya supaya perusahaan itu bisa memberikan value yang bagus. Dan yang terakhir adalah social commerce. Jadi social commerce itu sekarang sudah sangat melekat di masyarakat dan memberikan cara baru masyarakat untuk berbelanja. Oke, kesimpulan dari topik ini adalah e-bisnis bisa mengoptimalkan kegiatan bisnis mereka dengan digital teknologi. E-commerce dan e-marketing itu adalah subset di dalam e-bisnis itu sendiri. Kemudian e-commerce itu bisa fokus kepada transaksi online, digital value creation, dan distribution channel yang baru dari e-commerce tersebut. Nah, kemudian kalau konsep e-marketing ini bisa mengenhance marketing proses melalui internet IT, adapting to a dynamic digital landscape. Nah, di sini kemudian shift from Web 1.0 to 4 or 5.0 itu menunjukkan bahwa ada kenaikan konektivitas dan consumer power. Jadi kekuatan itu shifting bukan lagi di perusahaan, tapi konsumen memiliki power yang lebih kuat daripada perusahaan itu sendiri. Nah, jadi apa yang harus diambil kesimpulan bagi marketing itu adalah marketing harus beradaptasi kepada consumer generate content, konten-konten yang dibuat oleh konsumen
kemudian mobile access dan juga sosial media, bagaimana caranya membangun membangun media untuk merawat konsumen. Lalu di sini in the last, effective marketing seamlessly integrates with digital environment, feeling natural rather than force. Jadi harusnya marketers itu belajar bagaimana caranya menyajikan sebuah produk yang tidak terkesan memaksa kepada konsumen, tapi smooth gitu. Jadi mereka tidak merasa bahwa itu adalah program promosi yang dilakukan oleh marketers. Jadi kita menyisipkan bagaimana supaya konsumen itu membutuhkan produk kita tanpa kita memaksa-maksa untuk mereka membeli. Oke, Celeste, ini akan ditutup dengan quotes dikatakan oleh Tom Fishburne, "The best marketing doesn't feel like marketing." Jadi marketing yang sesungguhnya tidak akan terasa seperti marketing. Kenapa? Karena marketing itu halus, marketing itu lembut. Jadi kadang kala kita suka bingung, apa sih yang menjadi kebutuhan kita, apa sih yang menjadi keinginan kita. Dan pemasar yang baik, mereka itu bisa menipiskan garis antara keinginan dan kebutuhan kita. Jadi seolah-olah ini kita butuh, padahal sebenarnya itu hanya sekedar keinginan kita, tapi marketers atau sebuah produk atau brand membuat kita merasa butuh dengan produk tersebut. Demikian, terima kasih. Semoga pembelajaran video ini bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum.